Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran PPKN kelas 7 bersama saya Subandrio. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bahasan kita di bab 6 tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Tujuan pembelajaran silakan dibaca ya. Yang pertama, mendukung karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menampilkan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan asosiasikan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian wujudkan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasanya pertama, makna persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan adalah gabungan atau ikatan kumpulan sebagaimana beberapa bagian sudah bersatu, perserikatan atau serikat ya. Jadi persatuan itu berbagai ragam budaya, berbagai ragam ras, berbagai ragam suku, pendidikan dan sebagainya, kemudian bergabung menjadi satu kesatuan, itu namanya persatuan. Kemudian kita lanjutkan bahwa keinginan untuk bersatu tampak dalam beberapa peristiwa besar perjuangan bangsa Indonesia, seperti munculnya organisasi Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jadi kita merasa senasib, kemudian sepenanggungan, satu bangsa, sama-sama dijajah. Nah, ini mendorong kita untuk bersatu. Nah, dengan bersatu ini, dengan dibuatnya organisasi nasional Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda, kita bersatu, maka kita bisa merdeka karena kita bersatu. Karena penjajah itu menginginkan kita berpecah belah, divide impera. Makanya dulu perangnya masih daerah-daerah, memang sengaja dipecah belah, sengaja. Nah, seperti itu agar kita itu lemah. Makanya itu makna persatuan itu sangat penting. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, kemudian bahasa, adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi kita itu berbeda-beda pulau, berbeda-beda suku, berbeda-beda adat, tapi tetap satu Indonesia. Makanya kita harus bersatu dan menjaga kesatuan bangsa. Terus kita lanjutkan yang B, arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Jadi perlawanan rakyat terhadap penjajahan di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk terbebas dari jajahan bangsa asing. Ya, nah kita lihat nih.
Jadi perlawanan-perlawanan tadi, dengan bersatunya kita akan menjadi merdeka karena kita bersatu. Jadi kalau kita bersatu, kita kuat, maka kita tidak lemah. Makanya sebagai negara-negara kita punya daerah-daerah masing-masing, walaupun ada otonomi daerah masing-masing, kita harus tetap mengedepankan persatuan, tidak boleh mengedepankan daerahnya karena kita satu wilayah NKRI. Kita lanjutkan ya. Ini dalam masa pergerakan nasional, selain organisasi politik juga muncul organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan ya, ada Jong Java, Gunung Jalebet. Nah itu masing-masing daerah punya organisasi daerah, tetapi karena kita ingin merdeka, makanya kita bersatu dengan Sumpah Pemuda. Dalam perkembangan selanjutnya, diadakan Kongres pertama tanggal 30 April sampai 2 Mei 1996 bersama antar organisasi pemuda. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Jadi walaupun tadinya bersifat daerah, nah kita bersatu nih, itu dengan Kongres Pemuda pertama. Kemudian dilaksanakan Kongres Pemuda kedua yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ini isinya Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, pendudukan Jepang semakin menyadarkan golongan pemuda untuk merdeka secepatnya tanpa campur tangan Jepang. Hal tersebut mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kita merdeka. Nih, proklamasi, kita dengarkan proklamasi ya. Yaitu tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kita simak proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, kita lihat bahwa tokoh-tokoh pemuda saat itu seperti Muhammad Yamin adalah orang yang menggagas ide mengenai pemerintah daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diterapkanlah sistem otonomi daerah, yaitu pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Nah, adanya pemahaman dan pemahaman fisik daerah dapat mengoptimalkan otonomi daerah. Jadi kearifan lokal memiliki peran penting untuk membangun budaya masyarakat di suatu daerah. Berbagai nilai-nilai yang dianut juga dapat mengembangkan martabat dan budaya masyarakat setempat ya. Jadi dengan kearifan lokal ini sebagai aset bagi bangsa Indonesia. Makanya diciptanya
ada kawasan desa pertanian atau kawasan apa yang dijadikan wisata, ya kan, punya air terjun, ya kan, punya pantai dan sebagainya, masih merupakan aset-aset daerah sebagai masukan daerah untuk pembangunan daerah masing-masing. Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Yang B, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang C, memajukan bangsa melalui inovasi, kreativitas aparatur negara di daerah. D, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. E, mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Nah, sekarang yang C, mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi sejatinya dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini ada sikap yang perlu dihindari, yaitu sikap etnosentrisme. Nah, sikap etnosentrisme pasti menimbulkan konflik dalam masyarakat. Berbagai kasus dan isu mengenai SARA sangat berpotensi menimbulkan pertentangan karena perbedaan. Jadi yang bersifat konflik, bersifat SARA, nah itu harus kita hindari. Makanya dalam Bhinneka Tunggal Ika kita bukan mengedepankan berbedanya, tapi mengedepankan satunya. Kita tetap berbeda, kita lahir aja berbeda, tetapi kita harus satu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu kita mengedepankan persatuan. Sikap etnosentrisme harus dihindari dan tiap warga negara menjunjung kesatuan dan persatuan dan kesatuan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang Bapak katakan tadi, dengan Bhinneka Tunggal Ika kita berbeda-beda tetap satu, tapi jangan kita kedepankan bedanya, tapi kedepankan satunya. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia, berbeda agama, beda suku, berbeda ras dan sebagainya nggak apa-apa. Seperti umpamanya dalam gamelan, ya kan, antara suara gong, suara bunang, suara macam-macam itu suaranya berbeda-beda. Ya, nah, tetapi karena kita satu kesatuan akan menjadi irama yang baik ketika kita bersatu. Ya, coba kita perhatikan suara gamelan yang sendiri-sendiri dan bersama-sama. Coba kalian perhatikan. Mana yang lebih harmoni antara sendiri atau bersama-sama? Tentunya bersama-sama ya. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat penting yang dirawasi oleh generasi muda, antara lain sebagai berikut. 1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. 2. Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. 3. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. 4. Bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 6. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan nilai-nilai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia antara lain: 1. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan. 2. Kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi orang atau kelompok atau daerah.
3. Kekayaan dan merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4. Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan kepada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.